Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum dipersilakan. Silakan Pak Haji Saad Murdi. Ini Terima kasih Pak sharing screen. Ya, terima Ya. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang dihimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan. Dan pada kesempatan pagi ini kita dapat hadir di Zoom Al-Asani di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita membahas ayat Al-Quran demi ayat dan secara gramatika dilanjutkan dengan tadabbur. Jadi pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 21 dan 22 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Evalina. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Padallahuma birururin falamma zaqas saharatam badastahuma sawatuhuma wa tafiqa yahdifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma anil kumas sajarati wa aqul lakuma innas saytana lakuma aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Al-A'raf 21 dan 22. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka setan dia bersumpah kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya aku ini bagimu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Tipuan setan sudah jalan di situ bahwa dia mengaku sebagai penasehat bagi Adam dan Hawa. Dalam surah Toha ayat 120 Allah menjelaskan fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maka setan membisikkan pikiran jahatnya kepada keduanya. Dia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon huldi, itu pohon keabadian, pohon yang diberikan nama oleh syaitan. Nah, itu adalah dan kerajaan yang tidak binasa. Jadi pohon itu pohon penuh dan kerajaan yang tidak binasa. Itulah rajuan syaitan kepada Adam dan Hawa. Kemudian dijelaskan dalam Al-A'raf ayat 18 akibat daripada rayuan itu, maka Allah berfirman, qala uhrud minha.
mas'uman mabzu madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannam minkum ajmain. Allah berfirman kepada Adam, keluarlah kamu dari surga, akan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mengikuti kamu, pasti aku yang masukkan neraka jahanam semuanya. Jadi siapa yang mengikuti rayuan dari setan tadi dan mengikutinya, dia akan menakluk neraka jahanam, kecuali mereka yang bertobat. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 28-29 Allah berfirman, qala innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim. Sesungguhnya ini adalah tipu daya. Tapi tipu daya yang benar-benar hebat. Jadi Allah menjelaskan bahwa dengan tipu daya itu maka Adam tergelincir, maka dia diusir dari surga dan sampai batas yang dari surga dan turunlah ke bumi, sehingga kita bagian daripada anak cucu Adam. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 12 Allah berfirman, Yusufu a'rid an haza wastaghfir li zambika innaka kunti minal khotiin. Wahai Yusuf, lupakanlah ini itu, dan wahai istriku, mohonlah ampun atas dosamu karena sesungguhnya kamu termasuk orang yang bersalah. Yusuf diminta melupakan peristiwa yang terjadi, kepada istri raja diminta untuk mohon ampun atas dosanya karena dia menggoda Yusuf. Itu termasuk orang yang bersalah. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa fakula min haitsu syi'tum wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Allah berfirman, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Engkau dan istri tinggallah surga ini. Fakula min haitsu syi'tuma. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua suka, yang kamu sukai. Kemudian wala taqraba hazihi sajarata. Janganlah mu mendekati dua pohon yang satu ini. Fatakuna minaz zalimin. Sehingga kamu termasuk orang yang zalim. Jika kamu memakan buah pohon itu, kamu akan termasuk orang yang zalim. Itu adalah peringatan bagi Nabi Adam untuk berhati-hati terhadap bisikan daripada syaitan. Sesudah diperingati, maka itulah yang terjadi. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 22, kita katakan situ, fabaddalahuma birurif. Itu setan itu menyerumuskan keduanya dengan tipu daya. Falamma zaqa sajarata badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yahsipani alaihima min warakil jannah. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah keduanya auratnya. Mulailah keduanya menutupi dengan daun-daunan yang di surga. Kemudian wanada rabbuhuma alam anhakuma anil tilkuma sijarati wa aqul lakuma innas syaitana lakuma aduwwum mubina. Maka di situ mereka Tuhan telah menyatukan mereka. Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Toha 120 Allah berfirman seperti dikatakan tadi, sudah dibacakan, setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, pohon keabadian dan kerajaan yang tidak dibinasakan. Janji yang diberikan setan itu sangat muluk-muluk sekali, tetapi itu sangat bertentangan. Akibat daripada bersikan itu, maka mereka membuat manusia menjadi tersesat. Dalam surah An-Nas ayat 5 dan 4, min sarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas.
kejahatan setan sebagai pembisik yang tersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, dijelaskan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka perlakukan dia sebagai musuh. Dalam surah Fatir ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwum fattahizuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis anti sa'ir. bocor di Sesungguhnya toko bangunan. setan itu musuh bagi kalian. Maka perlakukan dia sebagai musuh. Sesungguh setan itu mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Fatir ayat 6. Dalam surat Toha ayat 15 Allah menjelaskan walaqad ahidna ila adama min qablu panasya walam najid lahu azma. Sungguh kami telah perintahkan Adam dari dulu agar tidak mendekati pohon keabadian itu, pohon itu, tetapi dia lupa. Kami tidak mendapati pada mereka tekad yang kuat untuk menyalahi larangan itu. Karena lupa dan tidak berupaya menghindari itu, maka dia akan terjerumus. Peringatan itu telah disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha wadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam surga ini, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, ya, sehingga kamu termasuk orang yang zalim. Larangan kepada Adam hanya satu saja, jangan mendekati, bukan memakan, jangan mendekat. Kalau mendekati tidak boleh, apalagi memakannya. Tetapi yang lain diberikan kebebasan sesuka-sukanya. Al-Baqarah 35. Dalam surah Toha ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulna ya Adam, inna haza aduwwul laka wali zaujika fala yuhrijannaka kuma minal jannati patasqa. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis itu musuh bagimu, bagi istrimu. Maka jangan sekali jangan sampai dia mengeluarkanmu berdua dari surga, kelak kamu akan menderita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, apa yang kita bacakan ini mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah dalam membahas ayat-ayat Quran. Dengan demikian Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup bagi kita. Kalau kita berada di atas kendaraan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita akan nampak betul jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang lurus, yaitu Islam. Itulah jalan yang lurus. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat itu dengan menunjukkan keistiqomahan kita di dalam membahas Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kita laksanakan apa yang kita pahami secara berangsur-angsur. Walhamdulillah, mohon maaf jika ada kekeliruan atas apa yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi